Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Kartika dari kelas 4A PIPS Konsentrasi Ekonomi. Maksud dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Neng Sri Nur Aini MPD. Di video ini, saya akan mereview materi-materi mata kuliah belajar dan pembelajaran di semester 4 ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Lindgren, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya interaksi antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Jadi, yang dimaksud dengan belajar itu adalah perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh proses belajar, yang dimana tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran itu adalah proses yang ditempuh untuk mencapai perubahan tingkah laku tersebut, yang dimana melibatkan orang lain. Di sini berarti guru dan siswa. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Ada 8 ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu materi atau bahan ajar. Yang kedua, media atau alat bantu bahan ajar. Media di sini bisa berupa media visual, media audio, dan bisa juga media audio visual. Yang ketiga ada pendekatan-pendekatan. Yang keempat ada alokasi waktu. Penempatan waktu juga penting di sini. Yang kelima ada pola pembinaan terpadu. Yang keenam, metode. Metode adalah cara pengimplementasian strategi pembelajaran di kelas. Ada banyak sekali jenis-jenis metode pembelajaran, yaitu antara lain ceramah, diskusi, brainstorming, praktikum, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada kompetensi dasar siswa, dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Setelah kita membahas ruang lingkup, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dinamis dari belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis yaitu unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Ada 5 unsur-unsur dinamis. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan, yang berarti dalam hal ini berarti daya penggerak yang mendorong siswa untuk belajar. Motivasi ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan siswa yang motivasinya kurang. Motivasi sendiri ada 2 jenisnya. Yang pertama ada motivasi intrinsik, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Bisa dari keluarganya, teman-temannya, atau lingkungan sosial di sekitarnya. Yang kedua ada suasana belajar. Suasana belajar juga sangat penting. Suasana belajar yang kondusif itu tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan harus dibangun oleh guru melalui perencanaan pembelajaran. Yang ketiga ada bahan ajar atau materi. Materi ini bisa bersumber dari guru, buku-buku teks, makalah, artikel, dan lain sebagainya. Unsur yang keempat ada media atau alat bantu bahan ajar, seperti yang tadi. Dan yang kelima, ada kondisi siswa. Kondisi siswa ini meliputi kondisi fisik dan psikologisnya. Sekarang, kita masuk ke teori-teori belajar. Teori-teori belajar yang umum dan sering kita dengar itu ada 4. Yang pertama ada teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitivistik. Yang ketiga, teori humanistik, dan yang keempat, teori konstruktivisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah akibat dari adanya stimulus dan respon. Tokoh-tokohnya itu ada Ivan Pavlov yang pernah melakukan percobaan pada anjing. Yang kedua, ada Skinner yang juga pernah melakukan percobaan pada tikus. Yang ketiga ada Thorndike, dan yang keempat ada Watson. Teori kedua adalah teori kognitivistik. Menurut teori ini, belajar itu tidak hanya menyangkut stimulus dan respon saja, tetapi melibatkan proses berpikir yang kompleks.
Menurut teori ini, belajar itu adalah suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Cara-cara yang bisa dilakukannya itu bisa dengan mencari informasi, memecahkan masalah, dan mempraktekkan sesuatu dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh teori kognitif ini yaitu ada Jean Piaget, Robert Gagne, Ausubel, dan Branner. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Berarti teori yang memanusiakan manusia atau humanis. Jadi menurut teori ini, belajar itu dikatakan berhasil jika manusia tersebut bisa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Menurut teori ini, manusia itu diberi kebebasan dalam belajar dan mengekspresikan dirinya. Tokoh teori humanistik ini ada Abraham Maslow, Habermas, dan Carl Rogers. Teori yang keempat ada teori konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar itu merupakan proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan sendiri oleh siswa. Jadi, dalam hal ini, guru tidak dapat memindahkan pengetahuan dengan begitu saja kepada siswanya, tetapi siswa itu harus membangun sendiri pengetahuannya itu. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk membangun pengetahuan itu bisa dengan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang telah dipelajari. Tokoh-tokoh dari teori konstruktivisme ini ada John Dewey, Jean Piaget, dan Branner. Contoh penerapan teori belajar dalam proses pembelajaran di sekolah ini adalah yang pertama, teori behavioristik. Saya akan bercerita sedikit tentang sekolah saya dulu. Jadi saat SMA ada seorang guru yang terkenal tegas. Jadi guru itu memberikan peraturan bahwa saat mata pelajaran beliau tidak boleh ada siswa yang datang terlambat dan tidak boleh ada siswa yang berada di luar kelas. Maka sejak saat itu seluruh siswa saat mata pelajaran beliau itu tidak pernah terlambat dan selalu berada dalam kelas, meskipun guru tersebut tidak mengajar pada hari itu. Jadi hal demikian itu membentuk perilaku siswa yang baru. Hal tersebut merupakan contoh penerapan dari teori behavioristik di sekolah, karena di sana itu ada stimulus dan respon. Stimulusnya itu berupa larangan yang diberikan oleh guru tersebut, dan responnya itu sikap siswa yang mentaati peraturan tersebut. Contoh penerapan teori yang kedua yaitu teori kognitivistik. Contoh penerapannya yaitu misalnya dalam belajar di sekolah, saat belajar seni budaya misalnya, guru mempraktekkan atau mengajarkan cara-cara teknik-teknik melukis yang benar. Setelah itu, murid-muridnya mempraktekkan sesuai dengan apa yang telah guru ajarkan tadi, tapi dalam pelaksanaannya, murid-murid diberikan kebebasan dalam menggambar sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal tersebut merupakan contoh dari penerapan teori kognitivistik, karena di sana siswa-siswa berperan aktif untuk mengerti tentang sesuatu. Cara-cara yang dilakukan itu dengan mempraktekkan sesuatu yang telah diajarkan oleh guru tadi, dan juga bisa dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Contoh penerapannya yaitu misalnya dalam penyampaian pembelajaran, guru itu selalu menanyakan pendapat siswa, mengajak diskusi, memberikan motivasi, dan memberikan pujian kepada siswa jika siswanya itu dapat mengerjakan tugas dengan baik. Hal tersebut merupakan contoh penerapan dari teori humanistik, karena di sana siswa diberikan kebebasan untuk belajar dan mengekspresikan dirinya. Sedangkan contoh penerapan dari teori konstruktivisme itu adalah seperti proses pembelajaran di perguruan tinggi, yang dimana mahasiswa itu membentuk sendiri pengetahuannya. Mahasiswa aktif berpikir, aktif melakukan kegiatan, menyusun konsep, dan memaknai sendiri hal-hal yang telah ia pelajari. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai mediator dan pembimbing mahasiswa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep pendekatan
strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Seringkali orang-orang masih menganggap bahwa keenam konsep tersebut memiliki arti yang sama, padahal dari keenam konsep tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang dalam proses pembelajaran yang masih bersifat umum dan akan melatar belakangi penggunaan strategi dan metode pembelajaran tertentu. Terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran. Itu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan turunan dari pendekatan pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran itu adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dilihat dari strateginya, ada dua jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada exposition discovery learning, dan yang kedua ada group individual learning. Exposition discovery learning. Yang dimaksud dengan exposition learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung menggunakan cara menjelaskan secara terperinci materi yang akan disampaikan. Jadi, dalam hal ini berarti guru yang lebih dominan dalam kelas. Lalu yang dimaksud dengan discovery learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung mendorong siswa untuk melakukan penelitian, observasi, atau tindakan-tindakan ilmiah lainnya supaya siswa dapat menarik kesimpulan sendiri. Dalam hal ini berarti siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu yang dimaksud dengan group learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan banyak siswa, yang dimana kemudian siswa-siswa tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok atau grup. Dan yang dimaksud dengan individual learning adalah strategi pembelajaran individual. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran. Contohnya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, latihan, praktikum, brainstorming, pengalaman lapangan, dan masih banyak lagi metode-metode pembelajaran yang lainnya. Lalu selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Contohnya, seperti saat menggunakan metode diskusi, guru akan menggunakan teknik yang berbeda antara kelas yang siswanya itu aktif dengan kelas yang siswanya itu pasif. Jadi, teknik pembelajaran ini tuh menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Lalu selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Dalam hal ini, taktik pembelajaran itu sangat berkaitan dengan kepribadian, kemampuan, dan pengalaman guru itu sendiri. Contohnya, misalnya dalam menyampaikan materi, ada guru yang kadang menyelinginya itu dengan humor-humor. Itu berarti guru tersebut memiliki selera humor yang tinggi. Tetapi ada juga guru yang dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu selalu serius. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa taktik pembelajaran ini tuh sangat berkaitan dengan kepribadian guru itu sendiri. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kesatuan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu. Atau dengan kata lain, model pembelajaran ini tuh merupakan bingkai dari pendekatan, metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran ini
yaitu model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis proyek. Sekarang kita masuk ke pembahasan gaya belajar. Gaya belajar menurut Hamzah B. Uno adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran yang sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Jadi, yang dimaksud dengan gaya belajar itu adalah kemampuan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditorial, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Yang pertama ada gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih mengandalkan penglihatan. Anak yang menggunakan gaya belajar visual ini akan lebih mudah mengingat apa yang ia lihat daripada yang ia dengar. Dan ia juga akan sulit menerima instruksi-instruksi yang bersifat verbal. Dan biasanya anak yang memiliki gaya belajar visual ini rapi dan teratur, seringkali ya membuat catatan-catatan materi secara rapi. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang lebih mengandalkan pada pendengaran. Siswa yang auditorial ini sangat mudah terganggu oleh suara-suara keributan, karena ia memiliki pendengaran yang sangat kuat atau sangat peka terhadap suara-suara. Dan biasanya siswa yang menganut auditorial ini tuh belajar sambil mendengarkan musik atau sesuatu yang bernada. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengandalkan gerak atau praktik secara langsung. Anak yang menganut gaya belajar kinestetik ini tidak bisa memahami materi hanya dengan melihat atau mendengarkannya, tetapi ia harus mempraktikannya secara langsung. Dan juga ia seringkali tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Dan anak yang menganut kinestetik ini juga biasanya mudah menghafal dengan cara bergerak atau berjalan-jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar seseorang itu antara lain, yang pertama itu kepribadian, yang kedua lingkungan, yang ketiga kebiasaan, dan yang keempat jurusan atau bidang yang ia geluti. Sebagai seorang guru, hendaknya kita dapat menanamkan berbagai macam gaya belajar tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya di hari ini kita menerapkan gaya belajar visual, kita menampilkan gambar-gambar atau video. Keesokan harinya kita menggunakan gaya belajar auditorial, yaitu kita menjelaskan materi secara keseluruhan. Dan keesokan harinya kita menggunakan gaya belajar kinestetik, yaitu kita melakukan praktik. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian materi atau gagasan dari satu orang ke orang yang lain. Dalam hal ini berarti dari guru pada murid. Ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi verbal ini yaitu bahasa. Dan contoh komunikasi nonverbal yaitu gestur, mimik, dan bahasa tubuh. Ada 4 fungsi komunikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembentukan konsep diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis atau sebagai aktualisasi diri. Fungsi yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan. Biasanya, komunikasi ini disampaikan melalui komunikasi nonverbal. Fungsi yang ketiga yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ini sangat berhubungan dengan komunikasi ekspresif.
tapi pelaksanaannya yaitu dilakukan secara kolektif. Contohnya upacara perkawinan dan ritual-ritual keagamaan. Dan fungsi yang terakhir yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi yang bertujuan untuk menerangkan, mengajar, mengubah perilaku, atau mengharuskan sesuatu. Karena kita masuk ke prinsip-prinsip komunikasi pembelajaran. Yang pertama ada respect atau saling menghargai. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama dalam komunikasi. Prinsip yang kedua ada empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi yang dialami oleh orang lain. Syarat utama untuk berempati itu mau mendengarkan dan mau mengerti terlebih dahulu sebelum ingin didengarkan dan dimengerti oleh orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu audible, yang artinya dapat dimengerti dengan baik. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan isi pesan, supaya tidak menimbulkan multitafsir. Dan prinsip yang terakhir yaitu humble, yaitu rendah hati, mau menerima dan mau mendengarkan. Prinsip yang kelima ini sangat berkaitan dengan prinsip yang pertama tadi yaitu respect. Komunikasi pembelajaran yang efektif sangat berdampak terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran. Komunikasi dapat dikatakan efektif jika terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dengan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan antara kedua belah pihak. Itu tadi pembahasan tentang komunikasi pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang masalah belajar. Masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan, yang biasanya timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah-masalah belajar ini seringkali disamakan dengan kesulitan-kesulitan belajar. Terdapat 5 jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada learning disorder, yaitu suatu keadaan yang dimana proses belajar siswa menjadi terganggu karena adanya respons yang bertentangan dalam diri siswa tersebut. Contohnya misalnya siswa yang terbiasa melakukan olahraga keras seperti tinju dan karate. Pasti ia akan kesulitan ketika disuruh untuk melakukan gerakan-gerakan yang lemah lembut seperti gerakan tari. Hal itu dikarenakan karena dalam diri dia ada yang menolak sehingga ia kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Itu merupakan contoh dari learning disorder. Jenis yang kedua ada learning dysfunction. Learning dysfunction adalah proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya pembinaan dalam hal tersebut. Contohnya, anak yang memiliki postur yang tinggi, ia dirasa cocok menjadi atlet basket, tapi ia tidak menguasai teknik-teknik bermain basket dengan baik dan benar. Hal itu disebabkan karena ia tidak mendapatkan pelatihan untuk hal tersebut. Jadi itu merupakan contoh dari learning dysfunction. Kesulitan belajar yang ketiga yaitu underachiever, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas rata-rata, namun prestasi belajarnya itu biasa saja atau bahkan tergolong rendah. Jadi misalnya ada anak yang memiliki IQ yang tinggi atau di atas rata-rata, tapi prestasi belajarnya itu biasa saja atau bahkan tergolong rendah. Hal itu merupakan underachiever. Yang keempat ada slow learner, yaitu anak yang lambat dalam menangkap pelajaran. Dalam suatu kelas pasti ada saja anak yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Hal itu disebut dengan slow learner. Dan kesulitan belajar yang terakhir yaitu learning disabilities, yaitu
Ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana anak tidak dapat belajar sama sekali atau bahkan menghindari belajar. Contohnya seperti anak tunagrahita atau anak yang memiliki inteligensia yang sangat rendah. Itu merupakan contoh dari learning disabilities. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar ini ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu bisa berupa faktor biologis dan psikologis. Biologis misalnya IQ yang rendah, dan contoh psikologis misalnya minat dan motivasi dalam dirinya yang rendah. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama ada guru. Guru juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Misalnya karena guru yang kurang profesional atau metode pembelajaran yang diterapkan guru tersebut tidak cocok, sehingga menyebabkan terjadinya masalah belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Ini misalnya penetapan KKM yang terlalu tinggi atau proses penilaian yang tidak transparan atau tidak terbuka. Hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya masalah. Yang keempat ada lingkungan sosial siswa, dan yang terakhir ada kurikulum. Nah, hal-hal tersebut tadi merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Terdapat 10 prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu ada prinsip kesiapan. Ketika kita ingin belajar, maka semua komponen belajar itu harus siap, dimulai dari guru, siswa, sarana dan prasarana, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa motivasi merupakan dorongan. Yang di sini berarti motivasi belajar itu adalah daya penggerak yang mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan siswa yang motivasinya kurang. Prinsip yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Dalam kelas juga siswa harus aktif. Bukan hanya guru saja yang menjelaskan, tapi siswa juga harus aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan pembelajaran harus jelas, dapat dimengerti dan diterima oleh seluruh siswa, dan siswa juga harus terlibat secara langsung di dalamnya. Prinsip yang kelima ada perbedaan individual. Setiap guru harus dapat memahami bahwa karakteristik setiap siswanya itu berbeda, baik itu dari latar belakang, sikap, dan kemampuan tiap individu itu pasti berbeda. Prinsip selanjutnya ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dikatakan bermanfaat jika seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi yang lain. Jadi misalnya hasil belajarnya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut disebut dengan transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya. Itu disebut dengan retensi. Prinsip selanjutnya itu ada belajar kognitif. Belajar kognitif ini tuh berkenaan dengan pengenalan dan pemahaman konsep. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpikir, menilai, berimajinasi. Hal-hal tersebut merupakan aktivitas yang berkaitan dengan belajar kognitif. Selanjutnya ada belajar afektif. Belajar afektif ini mencakup nilai emosi, sikap, dan minat. Prinsip ke-9 ada prinsip psikomotor. Prinsip psikomotor ini menentukan bagaimana seseorang untuk dapat mengendalikan aktivitas ragawinya.
Dan prinsip pembelajaran yang terakhir yaitu prinsip penguatan, pengulangan, dan evaluasi. Jadi, di akhir proses pembelajaran itu nantinya akan dilakukan lagi pengulangan berupa materi-materi yang telah disampaikan tadi, kita diulang kembali, dikuatkan kembali. Misalnya guru bertanya apakah semua siswa sudah mengerti, dan jika belum, maka siswa dipersilakan untuk bertanya kepada guru. Lalu siswa tersebut diberikan penguatan materi lagi. Setelah itu dilakukan evaluasi atau penilaian secara keseluruhan. Baik, sekian review materi mata kuliah belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.